Sahabat seperjuangan kaum buruh dimanapun berada dan pemirsa obrolan buruh Jawa Barat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Sidarta. Kali ini kita akan menyambung obrolan buruh Jawa Barat, update pelaksanaan workshop pengupahan KSPSI Jawa Barat dan aksi KSPSI Jawa Barat pada tanggal 21 September 2022 yang lalu di kantor Gubernur Jawa Barat. Dalam hal ini KSPSI fokus pertama menolak kenaikan harga BBM, juga tolak Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law atau cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, dan yang lebih penting adalah 2 bulan lagi akan segera ditetapkan UMK, UMP di Jawa Barat. Tentu ini menjadi fokus perjuangan KSPSI Jawa Barat. Di sebelah saya sudah ada Pak Roy Jindo sebagai Ketua KSPSI Provinsi Jawa Barat. Kita akan minta update-nya tentang workshop pengupahan dan aksi beberapa waktu yang lalu. Baik, langsung saja. Selamat malam Pak Jindo. Selamat malam Pak Darta. Ini malam-malam kita ngobrol, udah mulai jarang nih, sama-sama sibuk. Jadi kita akan update tentang workshop kemarin di mana? V Hotel ya. V Hotel. Itu kita sedang membahas tentang pengupahan. Yang akan saya perlu update untuk para pemirsa itu tumben narasumbernya dari luar, nggak tanggung-tanggung lagi. Para pakar hukum tata negara dan pakar ekonomi. Apa yang menjadi pertimbangan, Pak Jinto? Ya, yang pertama tentu kenapa kita melakukan workshop, tentu kita ingin mengkaji yang pertama secara hukum tentang putusan MK dikaitkan dengan beberapa putusan PT Tun kaitan dengan gugatan upah minimum. Yang pertama adalah PT Tun Gorontalo yang terlebih dahulu mengeluarkan putusan, kemudian PT Tun Bandung, dan kemudian PT Tun DKI Jakarta. Objek sengketanya adalah upah minimum semuanya, dan perlu dikaji secara hukum oleh pakar hukum. Makanya kita mengundang pihak yang menurut kita ahli dalam bidangnya, pakar hukum tata negara, yang juga kita anggap orang yang netral dalam menyikapi putusan-putusan tersebut dan dikaitkan dengan putusan MK 91. Dan kemudian memang narasumber kedua adalah pakar ekonomi, Pak Faisal Basri. Kita minta beliau menjadi narasumber kita dalam workshop tersebut adalah untuk membicarakan tentang kondisi perekonomian Indonesia, dan kemudian juga dikaitkan dengan kenaikan BBM, dampak kenaikan BBM terhadap kebutuhan pokok dan lain sebagainya, termasuk inflasi kita, termasuk ekonomi industri-industri yang tumbuh pasca era new era dalam setelah recovery pandemi ini kan gitu. Nah, tentu itu kita ingin mendapatkan masukan dari para pakar secara objektif sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga ketika kita menghadapi penetapan upah minimum tahun 2023 nanti, paling tidak teman-teman Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, Provinsi maupun para pengurus serikat pekerja di SPSI itu mendapatkan bahan gambaran kaitan dengan bagaimana kondisi perekonomian secara makro, dan kemudian pertumbuhan ekonomi kita, kemudian inflasi kita, dampak daripada kenaikan BBM terhadap kebutuhan, dan ketika upah tidak naik itu daya beli khususnya buruh akan merosot berapa persen. Dan kemudian secara hukumnya kita ingin tahu 3 putusan ini menurut pakar hukum yang berbeda-beda. Kalau kita bisa melihat di putusan PT Tun Bandung kan murni
mengakui bahwa Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku dan mengikat sehingga peraturan turunannya masih berlaku kan gitu. Tetapi ketika kita melihat putusan Gorontalo, murni di situ hakim menyatakan bahwa oleh karena putusan MK Amar ketiga menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka aturan turunannya PP 36 pun tidak mempunyai daya ikat, tidak mempunyai daya ikat kepada para pihak sehingga tidak bisa dijadikan dasar dalam penetapan upah minimum kan gitu. Artinya murni bahwa putusan PT Tun Gorontalo tidak menyatakan bahwa PP 36 itu tidak berlaku dalam penetapan upah minimum karena undang-undang induknya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga dia tidak mempunyai daya ikat kepada para pihak. Dia tetap berlaku, tetapi dia tidak mempunyai daya ikat. Nah, di putusan DKI itu gugatan Apindo terhadap upah minimum UMP DKI itu dikabulkan oleh PT Tun DKI, tetapi dalam amar putusannya hakim memerintahkan agar gubernur menerbitkan keputusan baru atau peraturan baru tentang upah minimum DKI sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI. Artinya apa itu Kalau mengabulkan tapi harus menerbitkan baru surat baru, artinya apa? Artinya keputusan hakim itu. Keputusan gugatan Apindonya diterima, tapi hakim memerintahkan menerbitkan baru sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, yang rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi itu juga tidak berdasarkan PP 36 di atas PP 36. Artinya apa? Kalau kita melihat di sana, ternyata PP 36 ini tidak bisa juga menjadi landasan mutlak untuk penetapan upah minimum. Kalau kita melihat putusan Gorontalo dan DKI, walaupun dikabulkan, tetapi hakim tidak memerintahkan gubernur menerbitkan SK atau keputusan baru mengenai UMP DKI sesuai dengan PP 36, tidak justru memerintahkan sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI, yang kita tahu rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi tersebut angkanya di 4,5 juta, yang artinya itu di atas PP 36 juga kan gitu, tidak berdasarkan PP 36. Dengan demikian tentu kita melihat bahwa sebagai dasar penetapan upah minimum 2023 itu tidak harus mutlak menggunakan PP 36, karena beberapa putusan tersebut menggambarkan, kita lihat menggambarkan bahwa ada pertentangan antara pendapat Pengadilan Tun Gorontalo, DKI dan juga Bandung gitu. Iya. Walaupun PT UN Gorontalo dan DKI memutuskan yang bisa diartikan bahwasanya PP 36 tidak mutlak, tapi pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker sebelum naik BBM sudah menyatakan bahwasanya formula penetapan upah tahun 2023 itu akan sama dengan formula penetapan upah tahun 2022. Artinya tetap berpedoman pada PP 36. Setelah naik BBM, walaupun banyak protes, kita kaum buruh minta penyesuaian, tetap Kementerian Tenaga Kerja juga menyatakan, dalam ini Menteri Tenaga Kerja menyatakan formula penetapan upah sama dengan tahun 2022. Menurut Pak Dinto, tanggapannya? Ya, kalau itu kan yang pertama ketika upah 2022 sebelum ada gugatan-gugatan ini, ada beberapa gubernur yang mengabaikan, termasuk DKI mengabaikan itu kan, termasuk juga saya kira dan Jawa Timur. Jawa Timur di ring satunya mengabaikan itu juga kan gitu. Nah, kemudian ditambah lagi beberapa putusan yang bisa menjadi rujukan dalam penetapan upah minimum tahun 2023, saya kira kepala daerah ini bisa mengambil sikap di luar daripada apa yang disampaikan Bu Menteri, karena faktanya dasar hukumnya ada, dan kemudian ditambah lagi dengan kondisi kenaikan BBM yang berdampak terhadap
naiknya harga-harga kebutuhan pokok dan transportasi, dan inflasi kita tinggi, pertumbuhan ekonominya ada, saya kira baik secara ekonomi, secara hukum terpenuhi ketika gubernur-gubernur nanti mengambil langkah untuk menyesuaikan kenaikan upah karena dampak kenaikan BBM ini. Iya. Ada dasar hukumnya, baik secara ekonomi maupun secara hukum. Artinya, betul PP itu ada. Tetapi ketika konsistensi pemerintah dalam hal menafsirkan putusan MK itu tidak boleh dia hanya menafsirkan diktum keempat atau amar putusan keempat, tetapi dia harus satu persatu sampai dengan amar putusan selanjutnya. Artinya bagaimana sih sebuah undang-undang yang sudah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi masih bisa diberlakukan, kan gitu. Diktum 7-nya tidak boleh mengeluarkan kebijakan baru yang bersifat strategis dan berdampak luas. Betul. Tapi pemerintah tetap melaksanakan. Nah, kalau kita melihat putusan MK tersebut kan juga dilanggar juga oleh pemerintah. Iya, maksud saya dilanggar gitu. Tidak boleh menerbitkan, faktanya ada yang diterbitkan juga kan gitu, termasuk instruksi Mendagri, instruksi Presiden, kemudian ada juga mengenai tentang kebijakan-kebijakan lain yang sebenarnya tidak boleh itu oleh putusan MK kan gitu. Nah, ketika kepala daerah mengambil tafsir dalam tafsir putusan MK kepada amar ketiga dan seterusnya, maka PP 36 ini tidak menjadi mutlak, harus dijadikan pedoman. Ketika kita melihat bahwa undang-undang induknya adalah Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat, maka sudah barang tentu peraturan turunannya juga tidak mengikat, kan gitu. Itu tafsir yang saya kira semua pakar hukum tata negara atau pakar hukum dalam menyikapi putusan MK tersebut saya kira sependapat, dan itulah yang disampaikan oleh narasumber kita kemarin kan gitu, bahwa tafsir semua menafsirkan itu ya begitu harusnya kan gitu. Jadi jangan hanya melihat poin amar keempat yang menyatakan berlaku, dia berlaku karena inkondisional bersyarat. Nah, dia bisa mengikat kalau syaratnya sudah dipenuhi. Terpenuhi, ya, gitu. Betul. Terus kemudian tanggal 21 September kemarin aksi di kantor gubernur. Apakah itu juga rangkaian dari workshop kemarin sebagai perjuangan upah untuk seluruh kaum buruh Jawa Barat, Pak Jinto? Ya, itu rangkaian daripada workshop, karena di workshop itu kita sudah menyepakati tentang bagaimana perjuangan upah minimum di tahun 2023. Setelah kita mendapatkan, karena kita kan belajar tentang bahwa kita sebelum menyuarakan sesuatu kita harus mendapatkan gambaran baik secara ekonomi maupun secara hukum. Ketika kita menyuarakan itu paling tidak berdasar, karena itu adalah rangkaian bagian daripada kegiatan workshop yang memang sudah kita jadwalkan akan turun tanggal 21. Dan setelah kita lakukan adalah yang pertama, bahwa kita tahu September kenaikan BBM, hal yang tidak wajar, harga naik, kebutuhan naik, biaya transportasi buruh naik, tapi upah tahun 2022 tidak naik. Dari mana buruh bisa memenuhi itu semua? Maka kita mengingatkan kepada pemerintah bahwa kenaikan BBM ini berdampak, makanya kita tolak. Kalau tuntutan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, konsistensi kita. Selama Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak dicabut, pasti kita akan terus menyuarakan penolakan terhadap undang-undang itu, tuntutan untuk pencabutan. Nah, ada tuntutan yang lain mengenai revisi itu adalah agar penyesuaian upah terhadap dampak kenaikan BBM ini seimbang gitu, supaya buruh ini daya belinya nggak merosot, nggak turun. Paling tidak dia bisa mempertahankan hidupnya. Kan pemerintah udah ngasih BLT, Pak Jinto. Kenapa masih tidak terima? Sekarang alasannya? BSU, bantuan subsidi upah ataupun BLT namanya, yang disampaikan oleh pemerintah melalui kementerian. Pertama, dia hanya berlaku terhadap pekerja buruh yang penghasilannya 3,5 juta. Yang kedua, dia peserta BPJS Ketenagakerjaan. Satu, ada pekerja yang upahnya
di bawah 3,5 tapi dia bukan peserta. Bukan anggota BPJS. BPJS, nggak dapat juga Nggak ya? dapat. Nggak adil berarti. Kemudian dia peserta tapi upahnya Di atas 3 di atas juta. 3,5 juta dia nggak dapat. Nggak dapat juga. Sedangkan dampak kenaikan BBM terhadap semua pekerja buruh, termasuk masyarakat yang lainnya di luar buruh. Artinya BSU ini bukan solusi untuk bantalan menghadapi daripada kenaikan BBM. Karena dampak kenaikan BBM ini bukan hanya berlaku kepada pekerja yang berpenghasilan 3,5 juta ke bawah, tetapi berdampak kepada semua pekerja buruh. Dan yang kedua, ini hanya 4 bulan sampai dengan Desember, totalnya 600.000. Nah, sedangkan kebutuhan yang dikeluarkan dampak kenaikan BBM melebihi itu. Apakah pemerintah menjamin di Januari BBM turun? Sedangkan dampak kenaikan BBM ini kan selamanya. Iya, betul. Walaupun ada penurunan seandainya suatu saat BBM turun, harga-harga belum tentu turun. Nggak mau turun. Karena hukum pasarnya sudah berlaku kan gitu. Yang sudah naik nggak mungkin. Lagian kan buruh Jabati sekitar 10 juta. Ya. Kemarin catatannya itu hanya sekitar 2.100.000. Adil nggak itu Pak Jindu? Ya lebih banyak yang tidak mendapatkan Pak. Iya. Berarti kan 7 juta. Diskriminasi. Diskriminatif. Iya. Sehingga BSU itu bukan solusi. Artinya nggak ngaruh kan gitu. Nggak ngaruh. Itu hanya pengalihan isu yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu Pak Jindu tetap nolak kan. Tetap gitu. nolak. Terus kemarin diterima oleh siapa di aksi kemarin Pak Jindu? Kita diterima oleh Kadisnaker Provinsi, kemudian diterima oleh Biro Hukum, dan kita menyampaikan 4 poin tersebut terhadap 3 tuntutan. Yang pertama adalah mengenai penolakan kenaikan harga BBM, kemudian penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian upah minimum tahun 2023. Kita meminta Pak Gubernur mengirimkan surat rekomendasi kepada pemerintah pusat terhadap tuntutan kita mengenai revisi Kepgub upah minimum 2022. Itu internal di domainnya di Provinsi Jawa Barat. Karena alasannya dulu juga pernah di tahun 2014 untuk upah minimum tahun 2015 itu pernah Gubernur Jawa Barat dulu Pak Ahmad Heriawan merevisi keputusan ataupun SKUMK yang sudah ditetapkan karena pada waktu itu belum mempertimbangkan dampak kenaikan BBM. Saya masih ingat sebelum malam Natal itu keluar Kepgub baru, revisi daripada Kepgub yang sebelumnya yang telah diterbitkan, karena artinya ada jurisprudensinya. Ya, sudah pernah terjadi di Jawa Barat kan gitu. Artinya bukan pertama kali itu harus dilakukan, tapi sudah pernah dilakukan oleh gubernur sebelumnya pada saat penetapan upah minimum 2015, di mana gubernur sudah menetapkan upah di tanggal 21 November pada waktu itu 2014. Tiba-tiba ada kenaikan BBM dan kita minta agar ada revisi penyesuaian dampak kenaikan BBM, dan waktu itu Pak Gubernur melakukan revisi dari kalau tidak salah 1 sampai dengan 4,5% ditambahin. Ya. Dan SK atau keputusan itu terbit sehari sebelum Natal. Kemarin itu kan audiensi paling lama sampai teman-teman kan sempat kesal juga ya. Dari jam 12 sampai jam 4 sore, apa yang alot? Sebenarnya dalam perdebatannya adalah pertama karena gubernur tidak ada, yang kedua Pak Kadisnaker tidak bisa memutuskan terhadap tuntutan itu, dan mengenai pembahasan upah ini kayaknya pemerintah agak alergi gitu kan. Gitu. Nah, oleh karena itu alergi atau takut? Ya bisa disebutkan antara itulah. Sehingga memang agak perdebatannya agak panjang, termasuk tentang redaksional itu, sehingga waktu itu kita minta kepada Pak Kadisnaker untuk berkoordinasi dengan Pak Gubernur yang kebetulan ada di Jakarta, agar Pak Gubernur bisa menemui para pimpinan serikat pekerja serikat buruh untuk membahas pertama redaksional, kemudian tentang konsep pengupahan. Kalau soal kenaikan 2023. Harga BBM sama penolakan Omnibus Law mungkin nggak terlalu alot ya Pak ya? Itu redaksionalnya juga mereka juga kesulitan juga. Karena dengan anggapan bahwa pemerintah provinsi itu adalah
kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi seolah-olah jangan sampai melawan atasan kan gitu. Kita sampaikan dalam redaksional itu bukan berarti itu sikap gubernur, tetapi adalah aspirasi dari teman-teman buruh yang harus disampaikan pada pemerintah pusat. Hanya meneruskan. Menyampaikan saja. Tapi karena di sana mungkin ada tuntutan upah, ini mungkin yang menjadi agak. Ya kemarin tuh audiensi paling lama sepanjang sejarah. Agak Pemprov keberatan karena ada kita minta dalam rekomendasi itu adalah agar penetapan upah minimum di tahun 2023 sebesar 24%. Mungkin itu gede-gede amat gitu ya. Padahal kenaikan harga lebih tinggi kan, BBM juga lebih tinggi kan. Ya hal yang wajar sebenarnya kalau kita minta 24% itu kenapa? Karena kenaikan harga BBM itu kalau kita melihat pertalite itu hampir 32%, Pak. Hampir 40. 32, sekian. Kemudian solar itu dari harga awal ke harga baru itu sekitar 26, sekian. Artinya permintaan buruh itu masih di bawah persentase kenaikan BBM kan gitu. Jadi hal yang wajar menurut saya karena bagaimanapun ketika daya beli konsumsi teman-teman buruh terjaga, maka yang berimplikasinya adalah tetap terhadap pertumbuhan ekonomi. Kan gitu. Tentu teman-teman di bawah ingin tahu hasil audiensi kemarin, Pak, yang perlu dipersiapkan teman-teman juga. Ya, secara melalui telepon Pak Gubernur telepon Pak Kadis dan Pak Kadis menyampaikan kepada perwakilan serikat pekerja bahwa Pak Gubernur pada prinsipnya siap bertemu untuk membahas tentang rekomendasi dan juga tentang pengupahan 2023. 2023. Nggak disampaikan sih revisi 2022-nya kan gitu. Cuman tentang rekomendasi, redaksional rekomendasi dan juga tentang konsep pengupahan 2023. Karena gubernur sebelumnya ada di berbagai media online saya membaca bahwa dia judulnya adalah gubernur setuju upah UMK tahun 2023 itu naik. Yang besarannya harus ada dirumuskan kan gitu. Nah, kita juga ingin mempertanyakan tentang konsep statement statement Pak Gubernur, kemudian kita ingin konsep seperti apa itu. Tapi pada prinsipnya Pak Gubernur menurut Pak Kadisnaker siap bertemu dengan pimpinan-pimpinan serikat pekerja dalam waktu dekat ini. Dan kita berharap secepatnya sehingga kita duduk bersama untuk merumuskan tentang tuntutan itu semua. Kalau bisa selesai kan artinya tidak perlu ada kegiatan unjuk rasa lagi dalam penetapan upah minimum kan gitu. Supaya nanti jangan ada alasan belum dialog sudah demo kan gitu. Makanya kita ngajak dialog dulu nih, diskusi, kita berdebat baik secara hukum, secara akademisi, kita cari jalan tengah, kita cari konsep bagaimana formulasi tentang pengupahan di tahun 2023. Artinya perjuangan upah 2023 ini disadari memang berat. Tapi dengan statement gubernur itu bukan berarti nggak ada peluang untuk naik kan Pak Sinto ya. Betul. Nah karena kondisi seperti itu tentu teman-teman buruh atau anggota SPSI se-Jawa Barat dan buruh lainnya apa yang perlu disampaikan yang diharapkan Pak Sinto? Karena 2 bulan lagi ditetapkan ini. Yang pertama tentu adalah tentang konsistensi perjuangan ya. Maksudnya walaupun akan ada pembicaraan dengan Pak Gubernur, kemudian kalaupun itu terjadi, tetap teman-teman buruh itu harus mempersiapkan diri. Karena bagaimanapun kita tidak tahu apakah kita akan bersepakat dengan pemerintah, apakah tuntutan kita pemerintah akan setuju atau tidak. Tetapi itikat baik kita sudah kita lakukan. Nah ketika memang nanti dalam pertemuan tersebut juga tidak sesuai dengan harapan kita, bahwa kita tetap akan melakukan penolakan dengan turun ke jalan. Nah, tetap mempersiapkan diri karena perjuangan itu adalah bagaimana kita konsistensi terus-menerus untuk berjuang. Sehingga aspirasi kita ini terus tersampaikan. Bukan berarti sebesar aksi kita sekaligus kemudian selesai, tetapi konsistensi ini sangat penting. Buat apa kita demo besar, kemudian nggak ada hasil, kemudian anggota kita udah nggak mau lagi diajak konsistensi. Tapi dengan konsistensi ini dan puncaknya adalah tadi yang Pak Darta sampaikan di 2 bulan ke depan 30 November 30 November itu puncak karena disitulah keputusan mengenai upah minimum itu terbitkan. Mungkin buruh khususnya anggota SPSI menyiapkan diri apabila memang
dibutuhkan Iya. untuk melakukan mogok daerah. Nah, Ini berat apa? nih, terutama teman-teman DPC dan PUK. Iya, kan Siap-siap. perlu kita mempersiapkan diri. Kita tidak berharap itu terjadi. Iya. Tapi harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Apabila memang itu terpaksa. Sekali lagi, apa memang itu Hanya terpaksa? kalau terpaksa. Ya, Kalau Pak, ya. terpaksa memang harus dilakukan karena memang tidak ada jalan lain. Kan kita konsep sudah, kemudian nanti ketemu dengan Pak Gubernur. Kalau jadi sudah kita diskusikan. Kita mengedepankan dialog kan. Betul. Sudah. Nah, tapi kalau sampai dengan di hari terakhir juga tidak ada titik temu dan memang terpaksa harus kita melakukan itu, apa boleh buat? Itu juga diatur dalam konstitusi kan. Iya, siap. Terima kasih Pak Cinto. Sama-sama Pak atas Darta. update-nya. Sahabat seperjuangan dari seluruh pengurus DPC di kota kabupaten seluruh Jawa Barat, juga pengurus PUK dan seluruh anggota, itulah update dari obrolan buruh Jawa Barat. Pertama, KSPI Jawa Barat sudah mengadakan workshop pengupahan tanggal 15-16 September. 1 minggu kemudian 21 September melaksanakan aksi di kantor gubernur dan sudah terjadi dialog sebagaimana yang dijelaskan Pak Cinto tadi, sehingga teman-teman sudah seharusnya mulai saat ini mempersiapkan diri, baik itu seluruh pengurus DPC, pengurus PUK dan anggota mempersiapkan diri untuk mengawal proses penetapan upah yang akan ditetapkan pada tanggal 30 November 2022 untuk upah tahun 2023. Mudah-mudahan upah di Jawa Barat masih bisa kita perjuangkan untuk kesejahteraan kaum buruh di seluruh Jawa Barat dengan perjuangan yang terpimpin, dengan semangat yang baik, dengan soliditas yang baik juga, dengan sabar dan istiqomah, mudah-mudahan berhasil di Jawa Barat upah masih tetap mengalami kenaikan. Demikian sahabat seperjuangan semuanya, bersama saya Muhammad Sidarta. Jangan lupa yang belum subscribe, kasih like, kasih komen, bantu seperluaskan supaya tidak tertinggal informasi-informasi penting lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cinto. Selamat Sama-sama malam. Pak Darta.